Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah dari Prodi Teknik Industri. Ingin mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Penyakit Sistem Respirasi Akibat Kerja. Pesatnya pengembangan industri beserta produknya memiliki dampak positif terhadap kehidupan manusia berupa semakin luasnya lapangan kerja. Di sisi lain, dampak negatif yang terjadi adalah timbulnya penyakit akibat penjarahan bahan-bahan selama proses industri atau dari hasil produksi itu sendiri. Timbulnya penyakit akibat kerja telah mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993. Telah ditetapkan 31 macam penyakit yang timbul karena kerja. Berbagai macam penyakit yang timbul akibat kerja, organ paru-paru dan saluran pernapasan merupakan organ dan sistem tubuh yang paling banyak terkena oleh penjarahan bahan-bahan yang berbahaya di tempat kerja. Pada bulan April, terdapat 66 orang yang terkena penyakit akibat kerja. Pada bulan Mei, terdapat 649 orang. Pada bulan Juni, terdapat 603 orang. Bulan Juli terdapat 268 orang, Agustus 306 orang, September 623 orang, Oktober 1279 orang, dan November 1038 orang. Gangguan sistem pernapasan. Berbagai penyakit dapat timbul dalam lingkungan pekerjaan yang mengandung debu industri, terutama pada kadar yang cukup tinggi, antara lain pneumokonisis, silikosis, asbestosis, hemosidorosis, bisinosis, bronkitis, asma kerja, kanker paru-paru, dan lain-lain. Banyak paru kerja terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Debu organik, misalnya debu kapas, bisinosis atau debu padi-padian, grindworks disease atau debu kayu. 2. Akibat debu anorganik, pneumokonosis, misalnya debu silika atau silikosis, debu asbestosis, debu timah, stanosis. 3. Penyakit paru kerja akibat gas iritan. 3 polutan yang paling banyak mempengaruhi kesehatan paru adalah sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida, NO2, dan ozon O3. Bila penyakit paru akibat kerja telah terjadi, umumnya tidak ada pengobatan yang spesifik dan efektif untuk menyembuhkannya. Yang pertama, penyakit silikosis adalah penyakit yang paling penting dari golongan penyakit paru akibat kerja. Penyebabnya adalah silika bebas atau SiO2 yang terdapat dalam debu yang dihirup waktu bernafas dan ditimbun dalam paru-paru dengan masa inkubasi 2-4 tahun. Yang kedua, penyakit asbestosis ditunjukkan dengan plak di atas diafragma atau pencitraan dengan sinar X. Penyakit asbestosis adalah penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serta asbes yang mencemari udara. Yang ketiga ada penyakit bisinosis. Bisinosis adalah penyakit pneumoconiosis yang disebabkan oleh pencemaran debu napas atau serat kapas di udara yang kemudian terisap ke paru-paru. Yang keempat ada penyakit antrakosis. Penyakit antrakosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batu bara. Yang kelima ada penyakit beriliosis udara yang tercemar oleh debu logam berilium, baik yang berupa logam murni, oksida, sulfat, maupun dalam bentuk halogenida. Dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang disebut beriliosis. Yang keenam ada pneumonitis kimia. Adalah peradangan paru-paru yang terjadi akibat penghirupan gas dan bahan-bahan kimia. Yang ketujuh ada asma karena pekerjaan asma adalah suatu penyakit saluran pernapasan yang ditandai dengan serangan sesak napas, bengek, dan batuk yang disebabkan oleh berbagai bahan yang ditemui di tempat kerja.
Yang kedelapan ada pneumonitis hipersensitivitas atau bisa disebut alveolitis allergica intrinsic. Pneumokoniosis debu organik adalah suatu peradangan paru-paru yang terjadi akibat reaksi alergi terhadap alergen atau bahan-bahan asing yang terhirup. Kesembilan ada kanker paru. Kanker paru zat yang bersifat karsinogen dan dapat menimbulkan kanker paru antara lain adalah asbes, uranium, gas mustard, arsen, nikel, krom, klor, niteler, pembakaran arang, kalsium klorida, dan zat radioaktif, serta tar batubara. Penjagaan penyakit respirasi akibat kerja di antara lain yang pertama healthy promotion atau promosi kesehatan, yang kedua specific protection atau pemberian perlindungan khusus, yang ketiga ada early diagnosis and promote treatment atau diagnosa dini dan terapi segera, yang keempat ada disability limitation atau pembatasan ketidakmampuan atau kecacatan. Yang kelima ada rehabilitasi. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.